kita nunggu di sini tuh si pocong ini ya. Pocong ini. Cek lagi. Itu ada suara kuntilanak. Ya. Ini saya merinding nih. Sama. Lihatnya. Jadi Selamat datang di Darknet Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferian dan saya Sahril di channel kita Darknet Side. Oke, sebelumnya Ril, saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan kelancaran, Amin. kesehatan dan kekuatan juga ya, dan kesabaran yang sangat tebal. Gitu kan? Iya, Soalnya kan masih banyak cobalah kalau maksudnya ya. Iya. Dan juga semoga pandemi COVID-19 ini Semoga cepat berlalu ya, berakhir. Karena kita mau beraktivitas juga agak terganggu ya. Oke teman-teman, kita di sini saya sama Sahril mau nge-reaction Tentang video tentang kejadian-kejadian di belakang layar kita saat kita turun ke lapangan konten. ya. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa nggak bikin konten sekarang kita libur dulu, paling kita ya nge-reaction dulu ya teman-teman, Karena kita di bulan Ramadan. yes ya, banyak kita mau nge-reaction juga. Yang pertama kita mau ke video yang di Google Channel ya. Nah, konten pertama awal kita itulah Di Google Channel teman-teman. Oke, kita simak videonya. berikut ini. Yo. Tong niriung. Assalamualaikum. Cai biu mana cai? Assalamualaikum. Sarang saya. Yo. Assalamualaikum. Itu mintain. Oke nih Rio. Ya. Ini kan di sini Rio kesurupan. Saya itu bingungnya gini. Yang kesurupan kan katanya cewek. Sedangkan dari pergerakannya Rio, Iya. dia tuh seolah-olah yang kemasukannya bukan cewek. Kayak siluman. Nah, itu menurut Sahril nih. Itu yang kemasukan yang sosok cewek apakah siluman? Dari katanya sih dari pergerakan gitu gininya mah siluman. Kayak siluman ya. Cuman waktu ininya sih katanya cewek. Sebelum frontal itu kan diem dulu ya. Diem dulu. Jadi teman-teman sebelum Rio frontal ke bawah gitu, sebelumnya dia diem dulu. Cuman si kamera ini masuknya langsung ke langsung frontal ke bawah. Iya. Soalnya banyak buru. Jadi emang si kamera kan lagi fokusnya ke si Yusuf Lagi nanya-nanya kan. Iya. Nah, tapi saya nanya ke kru yang lain, sebelumnya dia serial ini kayak yang nangis. Iya, nangis. Dari awal-awalnya itu nangis. Waktu Rio langsung ke bawah gini, baru kamera teralihkan dari Yusuf ke Rio. Nah, menurut saya kan tadi ini siluman ya. Ya, tuh dari ini kan siluman tuh. Kayak gini ya. Saya juga masih bingung nih. Ini tuh memang siluman apa emang si sosoknya cewek gitu kan? Jadi emang sih pertanyaannya. Nah, buat Tapi kalau teman-teman juga bagi saya sih siluman. kalau misalnya punya pendapat ini Tio kesurupan cewek atau siluman, boleh di komen ya. Saya juga masih bingung gitu, ini cewek atau siluman gitu. Iya, yang masukannya. Nah, tapi saya juga boleh cerita dikit ya sebelum kejadian ini. Boleh. Sebelumnya kan saya mau ke lokasi Arca ini kan. Kalian tuh kan kru yang lain udah pada nyampe nih. Iya, Kita kan nyampe. saya sama Rifki di belakang. Paling belakang. Iya. Agak telat soal datangnya kan. Ya, waktu saya belok pas belokan gini, lurus dikit. Nah, ada suara cewek cuman nggak jelas. Kayak yang ngasih tahu gitu. Oh, misalkan saudaranya mah harewasan. Harewasan. Oh. Kalau bahasa Indonesia itu berbisik teman-teman. Berbisik. Nah, cuman nggak jelas berbisiknya apa gitu kan. Nggak ngerti Katanya. Nah, otomatis saya langsung ditepuk sama Rifki, udah saya kela yang
bisi-bisi. Saha gawe itu kata si Rifki ke saya. Emang saya cepat dengar, cuma takutnya salah gitu kan. Iya. Saya langsung balik lagi sama Rifki langsung ke tempat sumber suara itu. Nah, waktu saya langsung ke tempat tersebut, Rifki langsung merinding. Nah, dia tuh sampai Itu tuh berat lagi. Iya, kita tuh balik lagi, tapi Berat. memang nggak jauh, nggak terlalu jauh dari pas suara saya udah lewat dari suara itu. 1 meter paling. Nah, saya balik lagi. Nah, waktu saya balik lagi, saya juga nyimpen dulu motor di pinggir. Kata Rifki, kali Ci, cobaan. Maksudnya cobain gitu ya teman-teman. Coba sini ikutin saya gitu kan. Dia saya mengikat ke sini. Nah, kalau biasanya kalau Rifki merinding, ini ada sosok, cuma nggak tahu posisinya di belakang. Belum ketemu. Waktu center, sayangnya kan center kita ada di bagian logistik. Iya. Sedangkan si kru kita kan udah nyampe. Jadi si penerangan juga kurang kan? ya, di situ cuma berdua kan ya. Berdua. Nah, kebetulan Rifki pakai center HP, diarahin ke kuburan, salah satu kuburan lah. Nah, waktu diarahin ke salah satu kuburan, Rifki ini bilang saya kayak gini, tinggal itu. Saya masih nggak jelas gitu kan, coba saya deketin. Di situ ada apa? Ada cewek. Jadi benar, saya itu ya pertama banget teman-teman melihat sosok perempuan, ya mungkin itu yang disebut kuntilanak. Jadi bentuknya tuh sama-sama. Ya mungkin kurang jelas ya. Soalnya ke satu gelap juga kan, terus keduanya si center HP kurang Jelas. si terangnya. Saya tuh lihat dulu, oh iya ternyata benar. Waktu saya fokus, dia langsung bilang gini ke saya, mau balik sih. Langsung kalau kasih. Padahal saya masih mau memastikan apakah memang benar atau tidak gitu kan. Iya. Pokoknya ya udah apa aja. Jadi itulah ya kejadian di belakang layar waktu di kuburan Cina. Dan pengalaman saya juga ya. Iya. Bertemu bertemu dengan sosok kuntilanak. Itu awal banget. Serius banget. Awal banget ngeliat langsung. Cuma emang nggak bentuk langsung langsung gitu ya. bentuk ya. Cuma masih sama-sama gitu. Tapi itu pertama kali banget saya. Pertama kali banget sosok. betul ya. Mungkin itulah teman-teman kejadian kuburan Cina di belakang layar ya, dan pengalaman saya juga bercerita. Oke, kita langsung aja next video ke bagian Villa Angker ya. Villa Angker. Ini Villa Pokoknya Angker simak videonya. Kita simak videonya. Saya menarik ke sini guys. Ini energinya. Astagfirullahaladzim. Ini gerak. Padahal nggak ada angin guys. Ada angin nih. Hati-hati Bu. Ini gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam hodam. Hati-hati. Ya hodam roh. Di sini. Itu ada cekik kan? Ada suara ya. Samperin. Kejar. Oke, jadi itu ya video yang di Villa Angker. Fenomena suara ya. Jadi di sini tuh kebetulan yang penulis suaranya tuh Rifki sama Arvin ya. Nah, mitosnya juga di sini dulu teman-teman beberapa YouTuber ke situ, Rifki juga ada kok saya. Iya. Dia tuh bertemu dengan sosok kuntilanak, cuman si postur tubuhnya itu Besar. nggak seperti kayak biasanya kuntilanak. Kayak Ya kurang lebih 2 meter lah sosoknya. terus. Jadi si postur tubuhnya tinggi. Oh. Nah kan tadi iya tuh kan videonya nih. Tuh, pertama kalau yang di sini kan cuma suara kan? Iya. Kalau yang di YouTuber lain itu dia tuh Ada sosoknya. ada sosok. Jadi kan emang dulu itu katanya belakang pohon pisang itu ada, kalau misalkan dibatin bahasa nama tanggal awi. Iya, jadi Pohon-pohon kayu. pohon awi ya, Iya. yang tinggi-tinggi. Bambu. Bambu kuning kayak gitulah. Siapa yang tahu?
Dan mitosnya juga kalau ada bumbu kuning kan itu rumahnya, lebih rumahnya. gitu. Dia yang lebih tempatnya gitu ya. Ya, tempatnya makhluk goib-goib lah. Dan di sini juga paling aneh itu pohon pisang kenapa gerak satu? Nah, nih videonya teman-teman kan tadi udah disimak ya sama teman-teman juga. Video yang di ini, yang di Villa Angker ini tuh saya berpikir logika gini, emang sekarang kan itu di luar ya, bukan di dalam villa. Di luarnya kan otomatis ada pohon-pohonan gitu kan. Nah, salah satunya ini pohon pisang ini. Saya berpikirnya kalau misalnya ada angin atau ya ada angin menghembus ke si pohon daunnya. Kalau itu ya kalau mau ya semuanya gerak. Iya, gitu. kalau misalnya kena angin kan. Artinya bukan semua gerak yang pohon pisang itu, daun-daun yang lain juga. Nah, tapi kan di sini cuma satu. Iya. Dan paling kencang juga satu. Nah, itu yang paling nggak ngertinya tuh emang kenapa satu doang gitu. Jadi ini doang dan yang lainnya kenapa nggak ikut? Kalau misalkan logikanya ada angin gitu ya. Ini logikanya kalau misalkan ada angin kenapa cuma satu? Nah, terus yang kedua nih, di sini ada dua fenomena. Setelah Rifki ada kejadian daun gerak itu, beres itu ya. Beres itu. Kalau teman-teman tadi pakai earphone, bisalah kembali lagi ya, dicek lagi. Itu ada suara kuntilanak. Ya, ada suara kuntilanak. Nah, cuman emang suaranya itu nggak jelas. Jadi seperti suara kayak ke bawah nih. Kayak suaranya tuh gini ya. Gitu loh suaranya. Gitu. Nah, cuman emang kecil, tapi kedengar. Jadi sini juga di sini Kang Rifki sama Rifki itu sama Arvin mau ngejar kan ya? Cuman mau ngejar. Mereka tuh nggak tahu sosok si perempuan atau si kuntilanak itu posisinya sebelah mana gitu. Nah, berawal dan berasanya itu di mana? Soalnya kan kata mitos orang tua dulu kalau misalnya ada suara kuntilanaknya suaranya kurang jelas, berarti itu di dekat kita. Nah, iya benar sih. Kalau misalnya suaranya kencang, berarti kebalikannya jauh. Iya. Nah, saya kurang tahu itu kan kecil tuh ke rekamnya. Ya otomatis kalau kita berpikirnya ke orang tua dulu, pasti otomatis sih sosok si kuntilanak itu pasti dekat di situ kan, nggak terlalu jauh dari area Rifki sama Arvin. Nah, itu ya benar sih. Nah, mitosnya juga kan ya itu ya udah dijelasin. Jadi teman-teman di Villa Angker itu kosongnya udah kurang lebih berapa ya? 10 tahun kali ya. 10 tahun ya. Sekitar segitu ya. Kurang lebih 10 tahun lah. Nah, si pemilik villa ini sudah lama juga tidak mengisi lagi si villa tersebut. Jadi otomatis villa itu terbengkalai dan kosong. Dibiarkanlah saja gitu ya. Selama 10 tahun kurang lebih gitu. Ya gak mau akan gimana kan? Iya pasti. Jadi itulah kejadian atau fenomena yang di villa Angker. Kita dan next aja ke selanjutnya di villa villa. Maaf. Oh ya, rumah kosong. Bukan. Bakasiliwangi, sorry. Oh iya, Bakasiliwangi. Nih. Nah, yang ketiga kita di Bakasiliwangi. Penasaran sama videonya? Kita simak bareng. Oke. Bentar. Ini bukan video, foto. Oh iya, foto. Lebih jelasnya foto. Foto. Maaf. Jadi kita langsung liatin aja fotonya. Jadi video kita langsung di screenshot. Nah, soalnya teman-teman atau kru juga nggak sadar itu ada sosok di situ. Nggak sadar banget, apalagi yang nyalinya. Ya, kita simak aja langsung videonya. Cika. Tadi kan udah lihat ya si foto. Kalau kita itu boleh bisa di zoom lagi ya? Boleh. Kita zoom lagi ya. Kita zoom. Nah, dan ini tuh sosoknya paling. Oh ya, sebentar dulu. Lebih ini ya. Mistisnya sih di sini. Ya udah tahu lah teman-teman ya, sama Arya juga. Di situ terkenal dengan boneka Uci. Ya teman-teman pasti tahu lah kalau yang emang orang-orang Bandung gitu ya. Iya. Apalagi tempat Bakso Silowangi. Wah iya, itu daerah itu pasti tahu lah otomatis gitu kan. Tapi di sisi lain mitos ini bukan Uci doang. Nah itu. Jadi ada sosok yang lebih kuat. Ya. Maksudnya energinya lebih besar.
yaitu kuntilanak merah, teman-teman. Kata narasumber sih ya bilangnya sering menampakkan gitu kan, selama mau maghrib banget itu si merah itu suka muncul ya. Sekarang katanya suka berubah jadi sosok cewek cantik. Iya, emang katanya sih si merah ini cewek cantik. Cuman kurang tahu saya si kejadiannya gimana, jadi kenapa dia pakai baju merah terus meninggal gitu, nggak tahu. Nah, di sisi lain juga di sini, nah teman-teman, saya akan jelaskan di foto ini mungkin teman-teman berasumsinya ya pastilah ini pohon gitu kan. Nah, bahkan iya. tapi saya sudah beradu argumentasi dengan kru yang lain. Ini memang sosok. Coba dilihat lagi ya, lebih jelas lagi nih teman-teman. Ini tuh kita gambarkan ya. Nih, ini rambut nih ya ke bawah. Ini badan putih nih. Nah, putih nih. Di belakangnya memang ada pohon. Cuman gini ya berpikirnya. Kalau pohon kan yang di dekat skywalk itu lurus. Lurus. Nah, di pinggir ini ada tiangnya kan. Nah, di pinggir tiang ini ada sosok ini. Dan kebanyakan kan kebetulan si yang penelusuran saya nih. Iya, sama saya sama Pina. Nah, Ariel sempat nggak ini ada penampakan di sini? Saya nggak sadar banget. Cuman paling sadarnya tuh pas saat uji nyali teh ada lempar-lemparan gitu doang gitu. Suara pun nggak ada, cuma lemparan doang. Saya nggak sadar kalau bahwa ada ini. Waktu pas dicek dengan kru ternyata ada ini. Iya. Jadi teman-teman ini ya kejadian di belakang layar kita. Mungkin ya kalau di video kita nggak ada ya. Paling ada nempuk ya, ada nempuk gitu ya. Di sini nggak ada. Di sini cuman ya di belakang layarnya kita mereview lagi videonya, ternyata memang benar ada sini sih sosok. Jadi Tapi terserah teman-teman boleh komen di kolom komentar pendapat apakah kalian itu apa? pendapat teman-teman ini pohon atau memang sosok kuntilanak biasa ya. Oke, paling itu ya kejadian di belakang layar waktu kita di Babakan Siliwangi. Waktu turun latihan Babakan Siliwangi. Kita langsung aja next ke video selanjutnya teman-teman. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumah kosong nih. Rumah kosong ya. Nah, Ini lebih ekstrim nih. kita langsung aja simak teman-teman videonya. Dari WA Kuku. Ya. Oke. Oh, rame. Ini status dari Kuku kan? Dari Kuku. Nah ini teman-teman kalau mau tahu ini kita belum mulai konten. Ini dari story WA Kuku. Dengan tidak sengaja kan ini ya? Nggak sengaja, jadi dia emang pengen bikin story WA. Dan kejadian di sini si posisi kru kita sebagian ya Rifki ya lagi menyimpan lilin buat penerangan biar gak terlalu gelapnya ntar si penelusuran kru yang mau penelusuran. Nah ini nih di sini tuh emang gimana ya tempatnya agak misis banget sih, udah mah kosong kan, dan kosongnya itu 5 tahun katanya ya. 5 tahun. Dan lebih jelasnya tuh penunggunya yang sering munculnya ya itu sosok ini katanya. Berarti penunggu di sini tuh si pocong ini ya? Pocong ini. Dan gak ngertinya tuh, kita ambil logikanya dulu ya. Udah ambil dari positifnya. Dari positifnya katanya bukan katanya. Kalau misalkan ini ada yang bilang apa itu center? Kata saya mah bukan center. Jadi pantulan cahaya dari center. Cuman kalau pantulan cahaya nggak akan mungkin kan ini di kaca ini kan ada
besi-besi gitu. Iya, besi-besi. Kalau misalnya emang pantulan dari cahaya senter si Ini tuh kena nah si itu tuh kena si besi itu. besi itu dan otomatis kaca ini jadi lebih gimana ya? Lebih ke nyorot Ke luar juga pasti kelihatan kan. Dan Cuman si batang ini. nah si pocong ini munculnya barengan dengan kamera waktu ke arah kaca. Jadi seolah-olah dia tuh pengen nunjukin bahwa di sini tuh gue penunggunya Ya, kan. gitu. Dan artinya tuh ini kaca ya. Ini tuh temboknya. Dan tiba-tiba kayak muncul gini. Muncul cuma nggak full. Nggak full. Jadi seakan-akan Sebagian, setengah lah. sebagian dia Saya sih lihatnya sebagian maksudnya nggak terlalu full langsung gini. Jadi ada masih sebagian belum masuk, maksudnya nggak ngebentuk langsung keluar gitu kan. Jadi secara perlahan-lahan gitu ya. Buat teman-teman yang berpikir apakah ini memang kata saya yang berpikir positif pantulan cahaya atau memang kata teman-teman oh benar itu mah sosok pocong. Ya saya sih menurut saya sekarang udah debat juga sama kru yang lain ini benar-benar. Jadi kita ini ya, tuh. Ini ditandain ya merah. Dan jelas banget loh. Jadi ya gitu, kenapa? Saya merinding nih lihatnya. Jadi pelan-pelan, langsung jadi apa ya? Ada gitu. Langsung ngebentuk banget. Ngebentuk banget. Dan ada nyuncung gitu. Nah, saya waktu ini bilang ke saya buku, itu teh penampakan lain gitu kan. Nah, saya tuh sampai beberapa kali di replay lagi itu video, ternyata benar. iya. Saya masih saking saya penasaran, coba kamu kesana lagi, terus video lagi. Coba lagi. Cuman video biasa gitu ya, nggak sesuai. Kan ini nggak sengaja nih. Tidak sengaja. Nah, coba kamu sengajain terus si cahaya senter arahin ke luar apa ke gimana. Ternyata kata si Kuku nggak ada. Masih center kalau misalnya diarahin ke kaca. Ini Si kena ini bener. Si ini besi ini kena. Iya. Jadi ke apa ya? Kesorot. Ya. Ini enggak. Ini jadi gelap. Nah, saya kurang tahu di sini kesep apa enggak ya si videonya. Cuman saya lihat juga teman-teman klarifikasi dari video ini sebelum sesudah yang kejadian ini langsung dilihat lagi Kuku kesana sengaja sama Denny kalau saya. Ternyata memang nggak ada apa-apa. Ada apa-apa dari. Bukan pantulan cahaya, bukan dari si cahaya seter juga. Jadi emang benar. Jadi di belakang ini nggak ada apa-apa. Iya. Kalau kata kita si the real sosok. Yes, Pocong. Bener kan? Nah, sesudah sini saya cerita lagi ya. Oke. Sesudah dari sini, sesudah dari sini lihat kru kita, Rifki, Kuku, Roni sama Dedi kalau saya, ya sama Dedi. Ke atas nih ngecek, kan di atas belum dicek ya, di atas. Mereka lihat sosok yang ini, ini pindah ke atas. Seolah dia pengen nunjukin dirinya, gue ada di sini. Gitu ada di sini ya. Tapi si sosok ini munculnya di kan ada pohon nih belakang. Iya, di atas ya. Tinggi pohonnya. Jadi si pohonnya gak lurus kayak gini, agak belok, agak agak lurus. Nah, si posisi pocong ini di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Seakan-akan si pocong ini lagi nyender ke si pohon itu, si pocongnya. Jadi kayak gini. Nah, sayangnya tuh gasut kamera. Jadi mereka nggak tahu gitu kejadian itu bakal ada. Dan Kuku pun si Kuku gitu ya, mungkin dengan mata dianya sendiri langsung lihat langsung ke bawah dia. Dia udah agak kuat gitu dengan energi si pocong ini. Kelihatan juga. Dan di posisi itu saya juga mural. Jadi ya saya mungkin dikasih kelebihannya sama yang di atas. Saya kalau misalnya ada sosok atau ya mau muncul sosok, saya selalu mural ya dengan cara mural. Jadi ada kayak pergeseran energi, kayak muntah gitu kan, pergeseran energi betul.
Nah itulah mungkin. Oh ya, satu lagi ya. Oh iya, ada satu lagi. Nah, teman-teman di sini ada fenomena tiga ya. Yang satu kan agak ke sudut kamera. Iya. Yang satu lagi nih. Boleh di itu ya. Oh ini nih. Oke. Nah di sini kebetulan saya kan bisa Iya. jelasin ya gimana nih? Oke, kita jelasin ya. Ini emang saya yang uji nyali ya sama Rifki. Lagi aja berdua. Dan di sini emang saya tidak awal-awal tidak merasakan apapun. Emang cuma merasakan pengap doang. Biasa aja lah kayaknya cete. Garing seperti biasa. Dan beberapa menit selang lalu kata Rifki, waktu mau keluar ini apa sih? Pintu kayak pintu Ya. lagi. Waktu keluar, Rifki ini manggil. Manggil. Lihat, balik lagi. Gerak sendiri sih. Pas lihat, oh benar. Yang itu yang tadi Yang tadi apa? itu teh apa namanya ya? Puing-puing dari rumah itu. Nah itu. Jadi geraknya tuh kencang. Ya jadi geraknya tuh kalau misalnya logika kita di situ kan kata Ariel pengap nih. Iya. Otomatis berarti nggak ada udara. Gak ada kan? udara, gak ada angin juga. Dan saya lihat juga ke depan tadi si posisi jendela, bukan jendela yang ada sosok ya, Iya. yang ada pintu itu emang nggak ada ventilasi buat udara masuk. Ya tertutup. Di situ Tutup ya? Dan di Nah. situ juga emang sempat berpikir, wah ini kan gak ada angin. Nah gitu kan. Dan keadaan si suasana juga pengap gitu. Iya pengap. Nah teman-teman, menurut teman-teman apakah itu real dari si sosok untuk menunjukkan eksistensinya dengan cara menggerakkan puing-puing itu atau gimana? Boleh di komen ya. Dan paling juga saya dengan samanya juga di linknya tuh ikut. Wah cepat banget ya. Kayak di gimana ya? Kayak gitu. Kayak gitu. Digibas. Ya, digibas. Wah cepat banget gitu. Udah ngerti. Ya udahlah. Langsung nyari sama gitu. Harusnya apa benar? Enggak sih sok. Gitu. Kalau misalkan gimana sok mana sini? Pokoknya sudah sopral gitu ya. Udah dari situ langsung nyari sosoknya. Ternyata Sampai akhir video nggak ada ya. Sampai akhir video nggak ada. Jadi itulah teman-teman kejadian di belakang layar saat di rumah kosong ya. Iya. Oke kita langsung next video aja ya. Oke. Berat. Kita langsung ke Hotel Terbengkalai. Oh iya, besar banget itu tempat Iya besar. itu. Wah sangat kalau sebenarnya sangat lega. Lega banget gitu ya. Oke teman-teman kita langsung aja ya simak videonya. Let's go. Iya. Ini motor kita ya? Sama-sama aja. Siapa? Tadi ada bilang gitu kan? Iya. Apa? Udah cuma suara doang. Kita coba ke atas ya. Ayo gas. Ya biasalah itu kan. Tadi ada yang Di sini. Nah, Fenomena suara lagi. iya. Jadi teman-teman emang kita sih di sini fenomena suara terus gitu. Sering terjadinya. Saya juga aneh. Tapi ke youtuber lain tuh katanya kan jeritan Ada juga cewek. perempuan gitu kan. Tapi kita waktu kesini tuh nggak ada. Ya, cuman apa ya? Ini cuman Jadi tertangkapnya ini. si suara yang sama yang sok saya gitu kan. Saya Nah, itu. saya akan menjelaskan dulu pertama di sini. Di sini hotel ini emang sudah lama terbengkalai juga ya. Saya kurang tahu, lupa lagi lah beberapa tahun tuh atau puluhan Ya, tahunnya. sama. Kalau lebih jelasnya bisa di tonton aja videonya gimana bersama teman-teman. Nah, buat teman-teman juga kalau berpikiran gini ya ke konten kita. Nah sih penampakan gitu kan. Nah, Di sini tuh kita tuh emang uji mental kru-kru kita dan kita tuh membuktikan apakah memang benar atau enggak gitu kan. Di sini tuh ada katanya itu berlain kan ada jeritan apa? iya cewek. Cewek gitu kan atau ada sosok anak hitam ya Iya, anak hitam. yang hitam itu Dari kata yang jaga yang jaga di situ. Saya tuh di sini nggak ada gitu, Gak dapat. nggak dapat. Malah suara terus gitu kan. Nah, terus. Dan anehnya saya kalau bareng dengan Rifki Nah, dan bukan saya doang, Saril kan? Iya. Di rumah kosong tadi yang ngomong kosong tadi.
anehnya selalu ada fenomena gitu kan. Nah, Saya tuh masih mau tanya ke Rifki langsung gitu Iya. kan. Kenapa sih selalu Rifki gitu? Waktu Rifki mulai penelusuran atau mau dengan kita atau dia sendiri pasti ada. masih ada. Jadi nanti kita tanya aja lah. Oke. Kayak gini ya. Nanti. Di next konten saya, oke? Di sini kebetulan saya dengan Rifki di bagian basement paling bawah. Itu gimana rasanya? Waktu Nah, pas suara- mau mendengar suara itu tah. Di sini sih saya mencoba minta interaksi sosok yang ada di sini atau penunggu di sini untuk tunjukin eksistensinya mereka. Mungkin dengan cara suara itu. Suara. Nah, saya tuh di sini tuh saya berani bersumpah ya. Nah, serius, Ya. saya demi apapun memang bukan saya yang bilang. Oh, itu teh. Cuman yang bilang itu saya. Nah, itu yang baru keduanya. Nah, di sini tuh kayak yang bilang itu teh kayak siluman ular gitu lah. Ular. Ya, emang kayak suara ular sih ya. Kayak Gitu kan. ular. Malah jelas banget kan kerekam banget Kerekam gitu, banget. ke yang rekaman HP gitu. Nah, terus yang kedua itu yang ini. Iya. Nah, yang ini tuh saya dengan Rifki itu takutnya kan teman-teman bilang itu mah paling si Aperian gitu kan atau itu mah si Rifki gitu kan. Jujur teman-teman, itu tuh saya dengan Rifki tuh gak terlalu dekat posisi Jadi berjarak. ya. Jadi saya mengesut ke belakang, Rifki sambil nyari-nyari sosok gitu kan. Tapi sumpah itu bukan saya gitu kan. Dan katanya tuh apa ya? Jadi mau sih apa ya katanya teh? Jadi ngefenomenainnya tuh dengan suaranya tuh apa sih? Sok Saya. Nah, itu lebih jelas banget nggak ngertinya tuh. itu Itu berarti teman-teman pasti dengar kalau pakai earphone, boleh Iya. lah dikembali lagi, dicek lagi. Itu tuh memang bukan saya, bukan dari Rifki juga. Soalnya apa, Pril? Saya waktu sudah beres pulang dari sana, kita langsung mengecek lagi videonya langsung cek. dari HP saya, rekaman saya dan rekaman dari Rifki mikrofon. Ternyata yang sok saya itu di kamera, di rekaman HP saya nggak ada. Nggak ada. Ya, Jadi lebih jelasnya dari Di mikrofon Rifki. Soalnya seolah-olah si sosok itu ada di belakangnya atau di pinggirnya Kayak yang gitu. deket gitu ya, kayak ngehajain gitu. Sengaja gitu biar ya tuh ada gitu. Cuman nggak berani buat Kalau eksistensi misalkan dengan muncul sosok sosok. wujud. Anehnya itu teman-teman. Nah, kita ya tuh tadi kan itu tuh. Nah, kita kan langsung ada klarifikasi ini. Ya. Buat teman-teman, saya mau menjelaskan di sini. Kenapa saya atau video ini langsung diklarifikasiin? Soalnya jujur, memang HP baterai saya low. Cuman low juga menurut saya 25% itu bisa sampai beres. Beres, masih bisa. Soalnya saya kan ini mau menuju ke kru yang lain kan, Iya. ke base camp. Langsung pulang kan. Nah, tapi nggak tahu kenapa pas waktu ada sok saya langsung kan si Rifki itu langsung Astagfirullahaladzim. Nah, anehnya saya kok bisa tepat sampai si kamera saya mati. Jadi pas astagfirullahaladzim langsung mati gitu ya. Iya. Hmm. Nah, dari situ Rifki mungkin nyari sosok yang tadi, mungkin ya nggak tahu ya Rifki apakah lihat, apakah dia lewat lihat sekelebatan, apakah emang ada sosok langsung terbang gimana nggak tahu ya. Nah, di situ saya tuh diem, soalnya saya ngecek HP, soalnya kok nggak bisanya ada fenomena di situ. Sayang banget kalau kesut gitu kan. Iya. Ya, Benar benar. banget. Saya tuh beberapa kali itu sampai ada nunggu beberapa menit di situ nyalain handphone saya. Coba nyala. Ya ditekannya powernya kan. Sekarang ini kalau misalnya habis baterai, terus kita dinyalain nih, seenggaknya layar dari HP kan nyala dulu. Ya. Kalau misalnya emang habis, tapi kan udah nyala pasti mati lagi. Ada lagi. Itu nggak ada banget. Jadi ini kayak mati total gitu ya. Mati total seolah-olah ditutupin gitu. Nah, Kayak disuruh udahlah di jangan sini jalan lagi. juga ada kejadian setelah habis ya mati itu ya. Saya dengan Rifki ya langsung aja lah gimana lagi gitu kan. Waktu saya mau ke atas kan dari basement bawah nih, atas menuju jalur pulang kan, di sebelah kiri kita tuh ada kebun. Nah, beberapa meter dari kebun tuh kan ada pabrik, itulah pabrik apa.
Nah di sebelah kanannya hotel yang Oh iya yang terbengkalai itu kan. Kita nggak sempat ke situ soalnya kan ya saya sama Rizky berpikir 25% ya kan cukup, soalnya kan itu hotel banyak banget kamarnya. tinggi lagi kan, banyak kamar juga. Lantainya nggak tahu sampai lantai berapa kan. Iya. Nah udah gitu kita tuh ada kejadian lagi. Itu kejadiannya apa tuh? Waktu saya ya kan saya badan kurang fit juga kan waktu ke tempat ini, terus saya pulang kerja belum isi perut juga kan. Iya. Jadi ya otomatis saya lemah gitu ya. Emang. Saya tuh batuk. Beberapa detik dari saya batuk langsung ada suara Kayak gimana suaranya? kayak kuntilanak sih ya. Soalnya gini. Kayak yang di villa akar. Oh yang sama kayak gitu. Maluki itu ya. Cuman itu mah suaranya jelas banget. Ya, saya kan bingung mau ngerekam HP saya mati. Iya. Soalnya kan itu intinya di situ ada cuma ada satu kan kameranya. Iya sih. Yang di DP kan cuma mikrofon doang. Benar. Jadi emang jadi Nah, gimana dari situ lebar gitu. saya sama Ricky nyari itu. Sosoknya. Sama saya di center. Ki, coba tuh dihanap itu tak kacau gitu kata saya kan. Mana. Tah. Wih, mananya cenah. Wah, dicari sampai ya mungkin udah nggak ada kali ya. Kita langsung aja lanjut ke escape, kita pulang gitu kan. Nah, dari situ kita closing. Pokoknya kita beres-beres barang segala macam, langsung pulang. Nah, dari situ saya masih penasaran, kenapa PC mati? Di situ tuh ya. Saya coba lagi waktu masih di situ, masih mau pulang, masih nggak nyala nih. Waktu saya pulang di kendaraan, waktu udah jauh dari tempat atau lokasi. Turun jalan dong kayaknya. Nah, nyala dong. Nyala. Serius. Masa Dalam baterai ada baterai. Nah, saya langsung ngecek ke baterai. Ternyata baterai saya 21%. Atau mati masih. Karena logika, kalau emang habis baterai, nyala dulu, oke, Ya, nyala dulu. oke. Langsung mati kan? Mm. Atau menunjukkan si baterai kapasitasnya beberapa persen. Nah, Mau mati paling 2% atau 1 kan? 1%. Ini 21 loh. Masih kuat kan masih masih banyak. banyak sebenarnya mah. Ya, Iya. saya di situ masih aneh. Berarti Gimana teman-teman? Jadi menurut teman-teman apakah emang ada sosok yang sengaja buat matiin HP saya biar nggak nge-shoot lagi di situ? Apa gimana? Bisa. jadi boleh komen aja. Kemana ya banyak. Tanya-tanya boleh. Nah itulah dari hotel ya teman-teman kejadiannya. Kita langsung aja ke next Ya. video ke Konten. yang di The Fashion. The Fashion samping. Terakhir Oke, dari Terakhir. kita ya. kita Cek Simak. iya. Naik lagi teman-teman. Nah ini gerak sendiri teman-teman. Bisa dilihat. Assalamualaikum Adir. Ini gerak ini. ini waktu The Fashion ya. Di The Fashion. Di The Fashion kalau teman-teman kurang tahu itu tepatnya di daerah Kesambi. Nah, itu. Pasar Kesambi lah, Pasar Pasti Kesambi kalian lah. Siapa? Pasti kalian tahu sih tempatnya. Orang Bandung mah. Kalau dari arah Ahmad Yani, lurus tuh udah beres rel sebelah kiri. Nggak jauh dari situ, sebelah kiri. Di situ ada kayak galeri ya, udah kebakar. Iya. Pasti kalian tahu lah tempat busana yang kebakaran dulu The Fashion. Jadi tahu sih. Kalau berapa tahun sih? Ada 3 tahun. 3 tahun ya. 3 Ya tahun. pokoknya kurang lebih dari 5 tahun. Hmm. Nah, ini kebetulan nih yang penelusuran Rizal Sendiri. sendiri. Nah, di sini itu kan ada yang bergerak nih, teman-teman. Nah, ini yang gerak, ini tuh besi lagi lah. Sekarang ini. Emang besi sih ini. Besi ya? Iya. Sekarang kita berpikir positif. Ini kalau besi bergerak kayak gini harus ada angin yang kencang banget gitu kan. Ini enggak, maksudnya ada angin ada, cuman sedikit. Enggak kencang-kencang banget gitu. Iya. Nah, dari sini. Kalau misalkan ibaratnya ada angin kencang, otomatis si Semua juga ikut kan, yang di sini kan bergerak. kan? Iya. Atau yang lainnya gitu kan, yang Hmm. puing-puing yang lain pasti ikutan itu kalau kencang. Iya, kalau Ini kencang. nggak ada. Ini enggak ada. Ini cuma satu doang. Dan secara tiba-tiba juga pertama kayaknya Riza enggak ini ya, enggak apa sih?
nggak nyadar gitu. Gak ngeh gitu kan. Dan waktu pas ke kanan kali ya, kok gerak maksudnya. Di situ kebingungan juga kayaknya Ya, dia bingung pasti nih. Nah, gak jauh dari sini ada Nah. fenomena lagi teman-teman. Nih lihat. Suara lagi. Suara nih. Ini mah jelas banget kayak di waktu saya penulisan sama Rifki di hotel itu. Coba di nah. Nah, ini kalau pakai earphone masih kedengar. gitu lagi. Tapi jujur ini kan dia tuh penelusuran sendiri kan? Iya, sendiri. Soalnya kan kita juga takutnya si penonton udah mau ayah tuh channel duaan mah gitu kan. Dan emang minusnya di sini dekat jalan juga jadi bising lah ya, bising ada motor itu yang lewat atau apalah itu. Nah, ini suara saya kurang tahu di mana posisinya. Itu. Jadi itu ada berapa ya kira-kira? Yang katanya 4, 4 kan? 3. Iya, kayak 4. Enggak, bukan. Jadi Rijal ini lagi berada di tempat lantai berapa gitu? Kalau nggak salah sih 3. Nggak tahu 23 lah saya ini mah, 23 lah. Iya. 23. Cuma emang energi kuat banget antara dua sih Ya, kan. saya juga kan nyoba uji nyali ya di sana. Dan rasanya paling berhenti banget gitu ya. Ketambah ada Patung. bukan patung, jadi manekin. Patung buat busana. Tahu lah buat busana kan. Di situ ada. Di situ, waktu pertama masuk teh, langsung merinding kan coba. Sama saya juga waktu pemesanan ini kan saya juga ikut, Coba. cuma nggak ke Diupload ya. diupload kan. Soalnya emang biasa lah, Iya. sepi gitu kan. Kan beda-beda ya, setiap orang kan. Kalau misalnya yang berani, kadang-kadang si sosok tersebut atau alam gaib di sana itu berani. Soalnya kan kita itu mentalnya kuat, jadi per orang itu beda ya keberaniannya. Ya keberaniannya. Dan juga beda. Emang ini mah kayaknya kebenaran Rijal langsung ada gitu. Gerak lagi ya. Si barang berat, itu barang tuh berat ya, besi itu berat kan. Tiba-tiba gerak secara tiba-tiba aja gitu. Nah, Itu kayaknya banyak. itu teman-teman mungkin ya, ini yang terakhir reaction dari kita, tempat terakhir. Mungkin kalau teman-teman ya punya rekomendasi tempat, kalau bisa ya ada informasi dari Bandung ya. Iya. Mungkin ya kebanyakan ke saya bilang, coba tuh ke Gua Belanda, coba tuh ke sini. Emang pertama di Gua Belanda kita itu pernah ke sana survei gitu ya. Izinnya itu emang susah, ribet banget. Soalnya kan kita pertama, Iya, kita pemula gitu kan. Kita tuh susah gitu kan. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita lakuin. Iya, Itu susah banget. Susah banget itu. Jadi kayak- maaf gitu ya Iya. teman-teman, takutnya kan nggak di apa Kalau misalkan dibanatin ini sudah mah dengan dicumponan. itu cuma nggak dikabulin gitu kan. Iya, dikabulin. Soalnya emang kita kan lihat posisi juga, kalau di situ emang udah terkenal juga kan Gua Belanda, susah gitu kan. Emang katanya emang lebih serem kan di situ. Makanya buat teman-teman jangan lupa like, Comment share and subscribe. di channel kita Dark Side atau ada di kolom deskripsi ya. Oke. Mungkin yuk sekian ya. Iya. Saya Ferian, Saya Syahril. sampai ketemu lagi di Dark Side. Thank you very much and see you. Goodbye.